Rosario adalah sebuah doa yang sangat sederhana, tetapi sangat berdaya, sangat dahsyat. Banyak sekali orang yang memberikan kesaksian bagaimana mereka ditolong oleh Bunda Maria karena kesetiaan berdoa dan mohon doa dari Bunda Maria. Ada sebuah kisah hidup yang diambil dari kisah nyata. Jadi ada seorang anak muda yang sekolah ilmuwan, dia pintar. Suatu hari dia naik kereta api. Dan pada saat dia naik kereta api, di depan dia ada seorang kakek tua. Kakek itu sedang diam, sedang pegang rosario. Dia berdoa. Sambil matanya melihat, tapi dia tangannya terus berjalan dan mulutnya terus mengucapkan kata-kata penghormatan. Lalu pada saat selesai, orang muda itu ngomong kepada kakek ini, "Kakek, saya ini sekolah, mau jadi seorang ilmuwan, mau jadi orang pinter. Saya itu tidak butuh doa-doa seperti ini, majis. Ini kayak orang, menyembah berhala. Harus pegang kayak gini, lalu berdoa. Saya akan ajari kakek nanti, supaya lebih mengandalkan otak, kepala. Kita kalau mikir, kita kalau berusaha, pasti berhasil. Nggak perlu pakai rosario-rosario seperti itu." Lalu anak muda itu berkata, "Coba sini kakek punya kartu nama atau tidak? Saya akan ajari kakek." Lalu kakek itu memberikan kartu nama sambil dia wajahnya merasa tidak enak, dia berikan kartu namanya, dan anak ini langsung menyakuin kartu nama itu dan pergi. Mereka berpisah. Beberapa hari kemudian anak muda itu teringat bahwa dia ingin bertemu kakek itu lagi. Lalu pada saat dia mengambil kartu namanya, dia baca namanya dan dia kaget. Namanya adalah Louis Pasteur, seorang profesor dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan di Universitas Paris. Anda tahu siapa Louis Pasteur? Dia adalah penemu vaksin rabies. Jadi jangan pernah berpikir bahwa rosario ini hanya untuk orang-orang sederhana. Ya, orang pinter sekelas Louis Pasteur pun setia mendoakan doa rosario. Bahkan Bapak Paus kita pun tiap hari diketemukan sedang berdoa rosario. Jadi aneh kalau orang Katolik tidak terlalu mencintai rosario. Maka saya akan memaparkan beberapa hal yang penting dalam doa rosario menurut ajaran Bapak Paus. Jadi ini yang saya paparkan bukan menurut ajaran Pastor Eko. Pastor Eko tidak tahu apa-apa. Pastor Eko blow on, din bodoh gitu ya. Jadi Anda jangan mengikuti saya, ikuti ajaran Bapak Paus. Nah, yang saya ajarkan, ini yang saya ajarkan Bapak Paus. Saya sebelum mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa ajaran Bapak Paus, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk pertama-tama membaca kitab suci dahulu. Supaya kita tidak tidak aneh dengan kitab suci. Ini yang akan kita baca. Baik. Bapak Ibu bisa baca ya. Silakan lihat di screen masing-masing. Ini bacaan yang ingin saya bahas. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau."
Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memperlihatkan kepada Anda bacaan Injil tadi untuk melihat bagaimana bahwa Allah itu begitu berkenan kepada Maria. Saya selalu berpikir, saya selalu merenung, bukan Maria yang ingin jadi ibunya Yesus. Bukan. Maria bukan tipe wanita yang sombong. Maria bukan tipe wanita yang ingin ingin dihormati. Enggak. Maria bukan tipe wanita yang dikatakan, wah Edan kamu ya hebat banget, kamu deket banget dengan Tuhan. Enggak mau. Maria itu wanita sederhana. Kalau Anda mengerti, Maria adalah kaum Anawim, orang miskin. Jadi mereka adalah kaum Anawim, orang miskin yang merindukan Allah. Jadi kalau begitu, siapa yang mau Maria menjadi ibunya Yesus? Allah, Tuhan. Bahkan malaikat pun waktu menyapa Bunda Maria, dia tidak mengatakan, salam Maria. Tidak. Dikatakan di sana, salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Lihat. Malaikat aja sudah memberi titel. Titel itu apa ya? Ibu-ibu ngerti nggak titel? Titel itu DRS. Di rumah saja, jarang pergi. Itu. SH, sarjana, hurip, dan seterusnya itu. SL, sarjana, liur. Itu titel. Jadi, titel Bunda Maria adalah apa? Engkau yang diurapi. Engkau yang diurapi. Lihat, padahal dalam sejarah, pengurapan itu hanya terjadi dengan apa? Penumpangan tangan. Baca dalam kitab suci. Seluruh para nabi diurapi dengan cara apa? Penumpangan tangan. Maria bukan oleh tangan manusia. Maria oleh tangan Allah. Maka malaikat yang ngomong itu kepada Maria, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini urapan. Jadi Allah yang menghendaki engkau. Maka lihat, Rosario dimulai dengan peristiwa apa? Gembira. Diawali dengan peristiwa siapa? Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Lalu Rosario ditutup dengan peristiwa apa? Ayo, ibu-ibu. Hah? Mulia. Iya, apa peristiwanya? Aku juga ngerti. Oh, yang itu. Apa itu? Ya itu. Maria dimaskotai di surga. Dimaskotai, bukan dimaskotai. Dimahkotai. Dimahkotai, ya betul.
Kalau di Mahkotai itu di Jogja, ini di Mahkotai itu di Nazaret gitu ya, di surga. Jadi Maria di Mahkotai. Lihat, orang sederhana di dalam perjalanan Rosario dia dipakai Allah sehingga akhirnya apa? Dimuliakan oleh Tuhan. Maka sebelum Maria di Mahkotai, Ratu Maria diangkat ke surga. Jadi Anda mungkin bertanya, pastor kan itu tidak ada di dalam kitab suci. Nggak ada tulisan Maria diangkat ke surga. Apalagi Maria, di Mahkotai. Nggak ada. Betul. Tidak tertulis. Tetapi gereja Katolik tidak hanya berpegang pada kitab suci, tetapi juga pada tradisi suci. Kalau Anda baca Paulus pernah mengatakan, jangan hanya kau pegang apa yang tertulis, tetapi juga apa yang menjadi tradisi, apa yang diucapkan. Jadi tradisi lisan adalah tradisi yang diucapkan, dipelihara dari zaman gereja para rasul sampai saat ini. Jadi sejak zaman dahulu tradisi ini memang tidak tertuliskan dalam kitab suci, tapi dipelihara dalam iman Katolik kita. Maka kalau Bapak Ibu tanya, Romo, siapa yang Kristianitas mana yang menghormati Bunda Maria? Saya memakai kata menghormati, bukan menyembah. Saya selalu mengingatkan Maria tidak boleh disembah. Kita menyembah Allah. Kita menghormati Bunda Maria. Gereja Katolik Ortodok banyak sekali menghormati Bunda Maria. Kalau Anda masuk ke gereja-gereja mereka, banyak sekali ikon-ikon, gambar-gambar Bunda Maria. Mereka memperlihatkan bahwa Bunda Maria memang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan iman umat anaknya. Nah sekarang, Bapak Paulus ke-6 dalam anjuran apostoliknya yang berjudul Marialis Cultus, devosi kepada Santa Perawan Maria, mengatakan bahwa rosario adalah doa yang sangat dianjurkan oleh gereja Katolik. Bahkan doa rosario adalah doa kedua setelah liturgi. Jadi doa liturgi itu ya doa perayaan Ekaristi, doa ibadat-ibadat itu doa liturgis. Bahkan setelah doa liturgis itu apa yang paling unggul? Rosario. Bukan doa spontan Anda, bukan. Maaf ya. Bukan doa spontan Anda. Doa spontan Anda mah kadang-kadang tidak dipimpin Roh Kudus, dipimpin oleh roh keinginan, gitu ya. Jadi doa yang dianjurkan sungguh oleh gereja Katolik adalah apa? Doa rosario. Sejak Bapak Paulus ke-6. Jadi ini tahun 1900 sekian, 70 sekian, anjuran apostolik ini muncul. Mengapa Bapak Paulus sampai menganjurkan? Pertama, rosario merupakan cara cepat memasuki alam Yesus untuk merenungkan Injil. Jadi jangan pernah lupa, doa ini bukan doa untuk Maria, bukan. Doa ini, doa rosario adalah doa memasuki misteri Yesus. Lihat saja peristiwa gembira. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Kabar gembira tentang siapa? Yesus. 2. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Ngapain Maria mengunjungi Elisabet saudaranya? Elisabet langsung berteriak, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lihat. Peristiwa ketiga. Yesus lahir di Bethlehem. Yesus, bicara lagi tentang Yesus. Peristiwa keempat. Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Yesus lagi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa rosario ini untuk Bunda Maria. Tidak. Kita melihat di sini ada Injil. Dalam perjalanan kitab suci. Apalagi setelah Yohanes Paulus menambahkan peristiwa. Peristiwa apa, ibu-ibu? Benar sekali, belum ada yang menjawab. Peristiwa terang. Peristiwa terang itu adalah peristiwa dari Yohanes Paulus kedua. Peristiwa terang itu adalah berkenaan dengan apa? Hidup Yesus. Karena memang seperti ada loncatan. Peristiwa gembira,
Ya, sampai terakhir adalah Yesus ditemukan dalam bait Allah. Lalu langsung ke peristiwa sedih. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jadi seolah-olah hidup ini tidak ada. Maka Bapak Paus Yohanes Paulus bukan atas inspirasi sendiri, saya yakin atas dorongan Roh Kudus menghadirkan peristiwa apa? Peristiwa terang. Dimulai dari Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sampai akhirnya di peristiwa kelima kita merenungkan bagaimana Yesus menetapkan Ekaristi. Lihat di sini. Jadi akhirnya kalau kita berdoa rosario merenungkan 4 peristiwa ini. Gembira, terang, sedih, mulia, kita sudah membaca Injil. Kita sudah merenungkan hidup Yesus secara penuh. Maka itu, rosario merupakan cara cepat untuk masuk dan merenungkan Injil. Yang kedua, rosario berpusat, sekali lagi, rosario itu berpusat pada misteri-misteri teragung dalam kitab suci. Jadi, ada titik-titik dalam perjalanan kitab suci tentang siapa? Tentang Yesus. Lalu Anda bertanya, kenapa hanya Yesus, Romo? Kan kita juga hidup dari perjanjian lama, Romo. Jangan pernah lupa para ibu, bahwa Yesus adalah apa? Adalah wujud Allah yang nampak dalam kemanusiaan. Jadi kalau Anda mau melihat Allah seperti apa, ya itu yang diperlihatkan oleh Yesus. Bagaimana Yesus tergerak oleh belas kasihan. Bagaimana Yesus mengampuni. Bagaimana Yesus memberikan hukum kasih. Dia memperlihatkan itu Allah. Maka gambaran Allah yang nyata ada dalam diri Yesus. Tuntas dalam diri Yesus. Akhir dalam diri Yesus. Lalu kalau Anda tanya, bagaimana supaya kita tahu mengikuti Allah dengan baik? Lihat juga dalam diri Yesus. Jadi dalam rosario ada peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus yang direnungkan sebagai titik-titik di mana ini adalah apa? Misteri yang agung dalam hidup Yesus. Maka Paus Paulus berkata, rosario itu adalah ringkasan seluruh Injil. Nah, sekarang apa kekasan rosario? Manusia, nanti Ibu Lili kalau Anda kecapean, kalau ibu-ibu kecapean, saya di stop aja, dimatikan saja. Nanti saya berhenti kok kalau dimatikan. Jadi saya kadang-kadang kepanjangan, merondol kayak gitu. Ngomong aja, padahal ibu-ibu udah nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau udah kecapean, angkat jari atau angkat kaki saja silahkan ya. Jadi supaya saya tahu, oh pada pergi, udah nggak ada siapa-siapa gitu ya. Saya matiin juga nanti saya juga. Nggak ada yang capek. Jadi silahkan lihat apa kekasan rosario. Bapak Ibu, manusia itu adalah orang yang punya tubuh, jiwa, dan roh. Apa itu jiwa? Jiwa itu punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan. Jadi kalau orang sudah tidak punya keinginan lagi, sebentar lagi mati. Saya selalu mendengar, Romo, ibu ini udah tua banget, sebentar lagi mati. Tapi pada saat, Oma, mau apa? Aduh, Romo, tolong beliin lotek, Romo. Aduh, masih jauh dari kematian, gitu ya, kata saya. Jadi kalau orang masih punya keinginan, pasti masih jauh dari kematian. Jadi jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan keinginan. Jadi manusia punya pikiran, manusia makanya kalau pikirannya nggak beres itu disebut dengan sakit jiwa gitu ya, bukan dengan sakit badan. Kalau sakit badan itu berdarah gitu, kena virus COVID-19 itu sakit badan, bukan sakit jiwa. Nah, rosario mencerminkan kesatuan doa yang melibatkan tubuh dan roh serta jiwa. Jadi lihat, tubuh ngapain?
tangan memegang rosario, jalan biji-biji ini, mulut komat kamit, bukan kayak dukun ya, komat kamit. Jadi ini lihat, ini gerakan raga. Saya memegang ini, mulut komat kamit, lalu roh mengenangkan, roh jiwanya mengenangkan misteri Yesus. Sedangkan roh kita bersatu dengan misteri Kristus itu. Jadi apa yang kita pikirkan pada saat kita berdoa, kita memikirkan peristiwa Yesus. Peristiwa-peristiwa dalam hidup Yesus. Nanti saya perlihatkan apa yang harus kita lakukan di dalam rosario. Tapi ini yang kekasan dari rosario. Jadi rosario itu bukan hanya duduk diam. Enggak. Memegang sesuatu, melakukan sesuatu. Jadi kalau ada yang tanya, Romo, baiknya bagaimana doa rosario itu dalam hati atau diucapkan? Diucapkan. Supaya nggak melantur kemana-mana. Kan kalau diam, udah sampai mana tadi ya? Bingung sendiri gitu ya. Lalu pegang rosarionya. Jangan pakai tangan. Saya sering juga kalau nggak bawa rosario, Salam Maria, Salam Maria. Ini udah 5 atau udah 10 ya? Gue lupa. Lalu, ulangi lagi. Jadi aja. Bukan 10 jadi 15 aja karena salah gitu ya. Jadi, lihat, pakai rosario. Kita dituntun. Kita dituntun supaya tubuh kita sungguh benar-benar ikut dengan jiwa kita, dengan roh kita kepada apa? Misteri yang kita renungkan. Maka ada seseorang yang mengatakan biji-biji rosario ini disediakan untuk apa? Untuk mengaccompany itu apa ya? Mengaccompany itu bahasa Indonesianya mengiringi ya. Jadi biji-biji ini dipegang untuk mengiringi lantunan doa mulut saya. Dan doa-doa saya diucapkan demi apa? Supaya misteri yang saya renungkan sungguh-sungguh saya sadari. Maka Paus Paulus ke-6 dalam Amanat Angelus tahun 1978, Anda tahu kalau Bapak Paus itu kan jam 12, kalau sedang ada di rumah sedang Angelus, lalu memberi amanat. Dikatakan, pada saat yang sama, hati kita merajut dalam dasa, dalam 10 Salam Maria, semua peristiwa yang mewarnai kehidupan perorangan, keluarga, bangsa, gereja, juga masalah pribadi dan sesama. Jadi ini yang nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Jadi Bapak Paus memperlihatkan bahwa kita harus dalam berdoa rosario mengenang peristiwa-peristiwa Yesus, tetapi juga mengangkat peristiwa-peristiwa hidup kita. Maka sekarang kalau ada yang berkata, rosario itu membosankan ya. Kenapa? Karena doa itu mengulang-ulang aja. Bukankah Yesus berkata, kalau kau berdoa jangan bertele-tele, gitu ya. Jangan bertele-tele, gitu ya. Jadi apa yang bedanya antara doa bertele-tele dengan doa rosario? Doa bertele-tele adalah doa yang mengulang dengan kehampaan, gitu ya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, gitu ya. Sekali saya suka sedih kalau udah doa spontan gitu ya. Kadang-kadang ada para pastor kalau udah mau makan ulang tahun kan kita kumpul bareng-bareng. Ada seorang pastor itu kalau doa, ya Tuhanku Yesus, lebih baik rosario daripada dia doa pembukaan makan, kata saya. Rosario itu jelas berhentinya kapan. Dia itu nggak jelas berhentinya kapan. Kita sudah mau amin, dalam itu Tuhanku Yesus, ya ampun gitu ya. Jadi ini bertele-tele. Doa yang diulang-ulang dan hampa. Hampa itu apa? Tidak ada iman. Tidak ada bobot, tidak ada misteri yang direnungkan. Maka rosario beda. Rosario adalah pengulangan yang penuh dengan makna. Karena apa yang kita ucapkan, itu perjalanan permenungannya berbeda. Jadi memang kelihatannya dangkal, tapi dalam.
Dangkalnya apa? Cuma salam Maria penuh rahmat. Salam Maria, saya ingat waktu kecil kalau udah salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Kalau ikut Legio Maria juga kan kayak gitu. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara. Lalu jawab, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sepertinya dangkal gitu ya. Cuma ngulang hal yang sama. Tetapi pada saat masuk misterinya, di situ ada kedalaman, ada makna. Maka orang itu menjadi bosan, salah, kenapa? Karena terpaut pada pengulangan saja. Jadi orang itu bosan karena dia tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam doa rosario. Dia hanya mengulang dan menghitung. Duh, kok nggak sampai selesai 10 lama banget. Jangan-jangan gue nggak jalan-jalan, salah nih gue berhenti di nomor 3 gitu ya. Ini. Jadi jangan-jangan orang itu bosan karena apa? Mikirin nggak selesai-selesai, banyak banget sih gitu ya. Saya teringat sekali di rumah retret. Kan kalau retret itu ada acara pengakuan dosa. Kalau udah pengakuan dosa, semua pastor jadi ikutan melayani. Jadi kalau udah anak SD, itu masuk ke salah satu pastor, pastornya memang galak banget gitu ya. Saya galak tetapi dia lebih galak lagi gitu. Jadi kalau ada yang masuk gitu ya, lalu dia lihat dosanya, lalu dia mengatakan, kamu denda dosanya rosario. Nah itu anaknya langsung keluar. Aduh, gua disuruh rosario gitu. Lalu teman-temannya, apaan? Rosario. Langsung itu pindah semuanya dari tempat dia ke pastor-pastor yang lain. Jadi mereka tahu kalau sudah denda rosario panjang banget, minimal setengah jam. Anda tahu panjang gitu ya. Jadi mengapa rosario membosankan? Karena mungkin kita berpikir kok nggak selesai-selesai. Kita hanya terpusat pada apa? Pengulangannya. Padahal Bapak Ibu jangan pernah lupa, pengulangan itu tidak pernah salah. Hidup kita pun terlalu terulang. Bangun tidur, gosok gigi, makan pagi, minum kopi, ketemu suami kita, alah. Mau tidur, ketemu lagi. Bangun, tidur. Begitu pengulangan. Bahkan alam semesta pun menjadi sebuah pengulangan. Pagi, matahari selalu terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Itu selalu terulang. Liturgi pun mengulang. Kalau Anda 3 tahun perayaan Ekaristi, bacaan yang Anda dengar akan kembali Anda dengar. Terulang. Jadi jangan pernah merasa bahwa tradisi doa gereja Katolik adalah tradisi doa yang kering, hampa. Hampa itu kalau Anda salah. Kalau Anda salah melakukannya. Hampa itu akan terasa kalau Anda hanya melihat ini sebagai sebuah formalitas, beban, kewajiban untuk menghabiskan begitu banyaknya rangkaian salam Maria. Pasti hampa, pasti berat. Jadi rosario bukanlah suatu jalan. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah? Bukan. Rosario adalah tempat untuk memasukkan diri kita bersama Maria dalam ketaatan kepada Allah. Jadi rosario itu bukan jalan menuju Allah, bukan. Rosario itu adalah tempat bagi kita untuk bersama Maria, taat, mendengarkan, melakukan, dan menyimak firman Allah. Disitulah kenapa rosario bisa Anda lakukan dimanapun. Kalau Anda di rumah sakit, sedang menunggu resep, rosario. Kalau Anda sedang menunggu suami yang tidak pulang-pulang, entah kemana dia, entah diambil sama maling atau apa, berdoa rosario. Jadi Anda akhirnya apa? Di dalam doa rosario, Anda menemukan tempat ketenangan yang kudus. Di dalam doa rosario, Anda bisa melepaskan segala tetek bengek dalam hidup Anda. Saya punya kesaksian tentang rosario. Saya ini memang sejak kecil rosario wajib oleh orang tua saya, ayah saya. Jadi setiap malam itu kami rosario. Karena menjadi sebuah kewajiban sejak kecil, maka sampai sekarang rosario menjadi sebuah ya boleh dikatakan rutinitas, tapi juga boleh menjadi sebuah kerinduan, kebahagiaan untuk rosario. Lalu suatu saat
saya bersama teman saya itu naik motor dari Bandung. Kita di Bandung, di Biara, Pandu. Kami mau memberi retret ke Lembang. Lalu waktu itu kami berangkat jam 4, sedangkan retret anak remaja mau dimulai jam 5. Saya naik motor, dan teman saya kecil duduk di belakang. Lalu dia berkata, ayo kok, cepat kok, ngebut. Kita ngebut. Karena kalau tidak ngebut, kita nanti telat. Akhirnya saya ngebut dan dia ngelihat jalan. Terus. Wah, jadi lampunya hijau, terus. Jadi dia yang co-pilotnya. Dia yang ngomong, terus kok. Saya cepat, makin kenceng. Akhirnya di pertigaan, saya harus lurus. Ada satu mobil yang berhenti di tengah jalan karena dia mau ke kanan. Tidak hanya berhenti, rupanya mobil itu menurunkan penumpang. Karena mobil itu angkot. Penumpang itu tidak melihat dari bagian saya. Jadi penumpang itu main jalan aja dan saya nubruk dia. Lalu apa yang terjadi? Dia tergeletak, kepalanya duluan. Saya melihat dari spion, percis ngelihat, dan dia muntah. Lalu akhirnya teman saya berkata, udah kok kamu nungguin di rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit. Saya langsung memberi retret. Jadi itu kurang ajarnya teman saya. Pinter dia. Kamu nungguin yang sakit, saya memberi retret. Jadi dia cari mudahnya. Tapi ya berhubung saya ini blow on, saya taat. Saya itu sejak kecil taat karena blow on gitu ya. Jadi saya taat. Dan taunya Anda saudara-saudara, dia harus di-scan. Di CT scan kepalanya, lalu saudara-saudaranya datang. Saya jujur, saya rosario. Saya takut. Saya takut satu, mati orang ini. Kalau mati saya masuk penjara. Padahal saya ingin jadi pastor, bukan ingin tinggal di penjara, ingin tinggal di biara gitu ya. Saya berdoa rosario. Yang kedua juga saya takut bahwa pasti keluarganya datang dan marah pada saya. Saya takut banget. Saya berdoa rosario. Asli itu malam. Dan tiba-tiba pada saat saya peristiwa keberapa, 3 barangkali ya. Dan peristiwanya sedih. Anda tahu kan sedang sedih. Jadi peristiwa sedih. Padahal hari itu adalah hari Minggu. Harusnya kan peristiwa mulia gitu ya. Ini ya karena situasinya sedang sedih, gua ambil peristiwa sedih gitu ya karena ketakutan. Itu saya diam, tiba-tiba saya mendengar saudara, siapa yang nabraknya gitu ya. Tapi dia ngelihat saya dan saya sedang pegang rosario, dia langsung suaranya merendah. Langsung saya berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gara-gara dia pegang lihat rosario, saya sedang berdoa, dia langsung turun suaranya. Lihat orang berdoa, mana ada orang yang mau menyakiti. Dan rosario ini akhirnya begitu saya percayai setelah CT scan keluar dan dokternya mengatakan, enggak apa-apa, orang ini masih bisa ditolong. Enggak parah kok. Syukur kepada Allah yang kedua. Setelah rosario selesai, saya rosario lagi. Peristiwa mulia, langsung saya sambung. Saking senangnya gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa lihat rosario itu menjadi tempat bagi manusia untuk menemukan ketenangan, untuk menemukan kekuatan, untuk menemukan penyertaan. Bukankah Yesus berkata waktu disalib, ibu, ini anakmu. Anakku, ini ibumu. So, apa artinya? Saya punya ibu. Dan doa seorang ibu adalah doa yang penuh dengan kasih. Penuh dengan rasa sayang. Jadi kalau saya berdoa rosario, saya sadar ada seorang ibu yang mendoakan saya. Maka merenungkan rosario, jangan pernah lupa bahwa tidak ada seorang pun yang begitu mengenal Yesus selain Bunda Maria. Maria adalah satu-satunya perempuan yang sangat kenal Yesus. Maria adalah orang pertama yang mengimani bahwa yang dikandung ini adalah Allah, anak Allah. Maria. Maka lihat
di saat menghadapi misteri putranya, di saat menghadapi misteri dia melihat Yesus dalam perjalanan hidupnya, apa yang dilakukan oleh Bunda Maria? Dikatakan dalam kitab suci, Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, rosario pun adalah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Jadi kalau kita berrosari, kita melakukan seperti Bunda Maria. Dia menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Maka dalam rosario apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Ini yang dianjurkan oleh Bapak Paus. Pertama, merenungkan peristiwa demi peristiwa secara seksama. Mendengarkan kembali di dalam peristiwa itu ada apa. Misalnya kita masuk ke dalam peristiwa terang yang kedua. Peristiwa terang kedua adalah Yesus menyatakan dirinya dalam perjamuan perkawinan di Kana. Jadi bagaimana di situ kita masuk ke dalam peristiwa itu kembali. Di mana saya tahu bahwa mereka kekurangan anggur. Dan Maria berkata, mereka kekurangan anggur. Maria walaupun mendengar jawaban Yesus, Ibu mau apakah daripadaku? Waktuku belum saatnya, belum tiba. Tapi Maria berkata kepada para pegawai itu, lakukan apa yang dia katakan. Jadi perhatikan di sini, apa yang mau saya perlihatkan, bahwa pertama yang harus dilakukan di dalam rosario adalah merenungkan peristiwa demi peristiwa yang dijadikan sebagai perjalanan rosario. Jadi kalau peristiwa pertama, lakukan 10 Salam Maria ini sebagai bahan permenungan peristiwa pertama. Kedua, menerapkan peristiwa. Jadi sadarilah bahwa peristiwa yang kita renungkan mungkin terkait dengan peristiwa dalam hidup saya yang saya alami. Jadi angkat juga peristiwa hidup kita. Contoh, saya mengalami kesedihan, kejengkelan. Saya jengkel karena karena saya misa dan disalahkan. Jadi misa itu tidak diperbolehkan. Saya sedih. Pastor ini kalau tidak suruh misa ya mau suruh apa lagi? Mau ngapain lagi yang tugasnya? Masa kita tinggal di pastoran cuma makan, minum, disediakan oleh umat. Malu toh kalau tidak melayani umat dengan perayaan Ekaristi. Lalu pada saat melayani perayaan Ekaristi disalahkan. Tidak boleh. Itu tidak sesuai dengan ketentuan. Akhirnya saya, oke, minta maaf. Saya terima. Saya berkata, baik, saya tidak akan melakukan lagi. Saya terima. Walaupun sedih. Gitu ya. Kalau saya berbuat jahat, saya disebut salah, ya saya menerima banget, enteng. Tapi kalau berbuat benar gitu ya, lalu saya disalahkan, baik, gitu, saya sedih. Gitu. Tapi akhirnya pada saat saya mendoakan rosario peristiwa sedih, saya berani melepaskan kesedihan itu. Ya sudahlah, lepas. Suatu saat pun berlalu. Jadi perhatikan, di samping kita merenungkan peristiwanya Yesus, kita juga membawa peristiwa hidup kita sebagai bagian untuk mengikuti Kristus. Jadi kita melihat peristiwa kita dalam perspektif Tuhan, dalam perspektif Allah, bukan dalam perspektif luka, jengkel, marah, kesel, asem. Nah itu bukan kayak gitu. Jadi kalau kita hanya melihat dalam perspektif marah, jengkel, luka, asem, kampret, saya nggak akan lagi. Nah, itu baru. Itu perspektif luka. Tapi pada saat kita angkat dalam perspektif doa, kita melihat peristiwa itu dalam perspektifnya Tuhan. Mungkin peristiwa sakit ini adalah cara Tuhan untuk apa? Menyertakan kita dalam penderitaannya.
Ketiga, jadi menerapkan peristiwa itu dengan peristiwa hidup kita. Ketiga, merumuskan tindakan yang didorong oleh Roh Allah untuk dilaksanakan dalam hidup kita. Nah, jadi doa rosario itu sekali lagi bukan berhenti pada tenang, bukan berhenti pada damai, bukan berhenti supaya saya udah nyaman. Tidak. Berdoa itu harus sampai pada action, pada tindakan. Maka Bapak Paus pun mengingatkan, setelah berdoa, kita harus merangkai tindakan yang membuahkan kebaikan untuk dilaksanakan. Jadi tindakan yang didorong oleh Roh Allah. Bukan tindakan yang didorong oleh roh jahat, roh kebencian, roh angkara murka, roh emosi, roh pembalasan. Bukan. Tetapi doa rosario harus menggerakkan tindakan kita untuk didorong oleh Roh Tuhan. Nah, akhirnya saya terakhir saja. Sebelum terakhir, saya mengangkat apa yang dikatakan oleh Bapak Yohanes Paulus II. Kalau tadi yang dipaparkan oleh Bapak Paulus ke-6, saya sekarang melihat apa yang dipaparkan oleh Yohanes Paulus II. Bapak Suci Yohanes Paulus II adalah seorang Bapak yang sungguh sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Maka dari itu, dari beliaulah, dari orang kudus inilah lahir peristiwa terang di dalam gereja. Jadi dalam ensiklik Rosarium Virginis Mariae, Bapak Paus mendesak supaya rosario dihidupkan kembali. Setelah peristiwa 11 September, Bapak Paus, Anda tahu pembauman itu, Twin Tower, Bapak Paus sedih. Banyak orang setelah pembauman itu malah lihat berita Fox, lihat berita CNN. Bapak Paus sedih, kenapa kok tidak orang-orang itu setelah mendengarkan berita yang menyedihkan, yang memprihatinkan, kenapa tidak cari rosario? Kenapa tidak cari doa? Bukan cari berita, bukan cari sensasi. Ini yang diprihatinkan oleh Bapak Paus. Jadi manusia itu condongnya kalau dengar berita yang aneh-aneh, langsung cari berita, di-share, supaya makin panik, supaya makin ramai. Nah, Bapak Paus mengatakan itu bukan tindakan anak Tuhan. Bapak Paus mengatakan kalau Anda tindakan sebagai orang beriman, mendengar berita itu, carinya rosario, pegang rosario. Maka Bapak Paus mengatakan rosario harus dihidupkan kembali. Kenapa? Kita butuh karunia damai. Terlalu banyak kekerasan di dunia ini. Terlalu banyak kebencian, terlalu banyak ketakutan. Lihat saja, saya prihatin kemarin, tanpa sengaja saya buka YouTube, saya dengar seorang anak SD kelas 5 gantung diri. Hanya karena dimarahin, tidak dimengerti oleh budenya, oleh ibu angkatnya. Gantung diri. Jadi ada orang yang karena kebencian membunuh saudaranya. Ada orang yang karena kebencian ayahnya sendiri meninggal, tidak mau mengurus ayahnya meninggal. Ada karena kebencian juga, dia setelah dididik, dibesarkan oleh orang tuanya sudah tua, dilupakan begitu saja. Tidak pernah diingat-ingat. Ini kan berarti apa? Simpanan kebencian, kemarahan yang terlalu banyak di dalam hati orang. Maka rosario adalah senjata yang paling ampuh untuk mengatasi kekacauan di dalam diri kita. Jadi para ibu, kalau Anda gelisah, marah, jengkel, ambillah ini. Bapak Paus mengatakan ini senjata yang pertama dan utama. Bisa mengalahkan setan dalam diri kita. Jadi sekali lagi, setan yang paling jahat itu bukan
dalam genderuwo, kuntilanak, itu bukan. Setan yang paling jahat dalam diri kita adalah apa? Kebencian, marah, keinginan membalas. Itu yang paling harus kita kalahkan. Yang kedua, Bapak Paus mengatakan rosario adalah alat yang paling andal membangun keluarga. Bapak Paus mengatakan keluarga adalah sel pertama dan utama dari masyarakat. Maka keluarga menjadi sehat kalau keluarga itu berdoa bersama. Dia akan kuat. Maka walaupun susah, walaupun sulit, sepertinya, saya tidak mengatakan pasti tidak mungkin, sepertinya tidak mungkin, kita harus mengupayakan supaya ada doa rosario bersama. Kalau tidak bisa setiap hari, ya setiap minggu. Kalau tidak bisa setiap minggu, ya setiap bulan. Kalau tidak bisa setiap bulan, ya setahun seumur hidup. Sekali seumur hidup, gitu ya. Semoga Tuhan mengampuni kita, gitu ya. Parah amat sih, gitu ya. Kok nggak bisa amat? Kenapa, gitu ya? Kenapa kita bisa kumpul dengan keluarga, ketawa ketiwi, makan sama-sama, tetapi untuk merangkai doa ini kok tidak bisa? Jadi Bapak Paus prihatin. Ini kita punya senjata, kita punya kekuatan. Dan Bapak Paus mengatakan, doa ini selalu menenangkan. Doa ini mempunyai daya untuk apa? Supaya kita bisa bersiap bertemu dengan Allah. Maka memang dianjurkan orang sebelum misa berdoa rosario untuk mempersiapkan perjumpaan dengan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, bagaimana rosario ini adalah doa yang sederhana, tetapi sangat meaningful and powerful. Karena di sini kita menyatukan iman kita dengan iman ibu kita, Maria. Maka pada saat kita berjalan bersama Maria, hati kita menjadi lebih tenang. Hati kita menjadi kuat. Cinta kita semakin membara kepada Allah. Sebelum ditutup, saya ada sebuah lagu yang ingin saya hidungkan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya, Dia tak tinggal.